menerangkan bahwa al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa haji atau ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang ditentukan, yakni dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Karena memang untuk ibadah haji bagi kita adalah haji tamattu, karena menunggu nanti tanggal 8 dan pelaksanaannya adalah umroh terlebih dahulu. Kemudian bulan Dzulqa'dah juga adalah disebut di antara bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang diistimewakan, tidak boleh berperang pada bulan tersebut kecuali diserang oleh musuh, dan juga jika berbuat pelanggaran sesuatu yang haram maka dosanya menurut sebagian ahli tafsir dilipatkan. Tapi sebaliknya jika berbuat kebaikan maka itu pun dilipatkan. Bulan-bulan yang diharamkan itu adalah pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau arba'ata hurum, bulan-bulan yang dihormati. Terkait dengan bulan Dzulqa'dah dan akan masuk ke bulan Dzulhijjah, insyaallah pada pagi hari ini saya akan meringkas saja, karena pas Ahad kedua nanti itu sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi insyaallah 10 Dzulhijjah berbarengan dengan hari Ahad. Sekalipun mungkin nanti ada perbedaan khusus untuk di Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti di negara lain seperti Malaysia ataupun Arab Saudi dan lain sebagainya tidak ada perbedaan. Di kalangan ahli falak atau astronomi memang ada perbedaan, cuma yang punya otoritas menentukan terutama hari-hari yang berakibat kepada semua kalangan, diantaranya Idul Fitri dan Idul Adha, maka otoritas pemerintah yang lebih berwenang di negara tersebut, contohnya Malaysia, sehingga tidak boleh yang lainnya ikut dengan pendapat sebagian ahli astronomi atau ilmu falak, ahli falak. Pada bulan Dzulhijjah ada beberapa ketentuan. Pertama mengenai masalah puasa sunat, kedua mengenai takbir dalam sholat, ketiga mengenai kurban dan kriterianya, dan selanjutnya mengenai masalah sampai kapan Lebaran atau Raya Gong ini. Pertama adalah mengenai saum atau puasa sunat. Banyak atau ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa mulai dari awal sampai tanggal 9 itu disunatkan untuk berpuasa, ya. Namun hadis tentang dari awal sampai tanggal 9 menurut para ahli hadis ada kejanggalan atau tidak sahih, ya. Maka yang sahih itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni yang disebut dengan Yaum Arafah. Yaum Arafah sebetulnya tidak ada kaitannya kalau dikatakan dengan awalnya, ya, dengan ibadah haji, karena ibadah ibadah saum atau puasa pada tanggal 9 itu disyariatkan sebelum adanya ibadah haji. Jadi bukan ibadah haji dulu, tapi ibadah saum Arafah dulu, karena Idul Adha itu disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Jadi lebaran haji dulu dibandingkan dengan ibadah haji. Bahkan Rasulullah ibadah hajinya kan cuma pada tahun ke-10, ya.
pada tahun ke-10 bulan tahun Hijriah ya. Jadi cuma satu kali yang disebut dengan haji wada itu, cuma satu kali seumur hidup. Kalau umroh memang Rasulullah lebih daripada 3 kali ibadah umroh. Jadi pelaksanaan saum Arafah itu lebih dahulu dibandingkan dengan ibadah haji, sehingga bertalian dengan penanggalan kalau disebut yaum Arafah. Ini pada tanggal 9, mungkin nanti hari Sabtu juga melaksanakan ibadah saum sunat. Sekalipun sunat, tapi Rasulullah mengatakan bahwa puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu yukaffiru sanatain, akan mengampuni, menghapus, menutupi dosa-dosa yang kita lakukan 2 tahun, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua masalah takbir terutama dalam sholat Id. Takbir dalam sholat Id atau dalam Idul Adha berlainan atau berbeda dengan takbir pada Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu kalau dilihat lamanya hanya tanggal 1 Syawal. Lebaran itu hanya 1 Syawal. Oleh karena itu mulai tanggal 2 kita diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Karena bukan lebaran lagi gitu. Kalau dilihat dari syariat ya, yang tidak dan haram berpuasa itu kan tanggal 1 Syawalnya. Mulai tanggal 2 itu sudah kita boleh berpuasa, baik itu puasa sunat ataupun puasa mengkodok, umpamanya bagi mereka yang ada bolongnya di bulan Ramadan, umpamanya karena sakit ataupun karena kalau wanita haid, maka mulai tanggal 2 boleh kita melaksanakan ibadah puasa baik sunat maupun yang wajib. Ya, jadi cuma 1 hari kalau lihat itu ya, lihat syariat dalam Idul Fitri. Kalau Idul Adha ternyata lebih dari 1 hari. Dimulai tanggal 10 itu disebut Yaumun Nahr, hari kurban, hari memotong. Kemudian tanggal 11, 12, 13 yang disebut Ayyamut Tasyrik. Dan pada tanggal 10, 11, 12 sampai 13 kita diharamkan untuk melaksanakan puasa. Karena itu hari-hari makan, hari-hari minum. Maka itu termasuk deretan, termasuk lebaran, masih lebaran haji. Jadi berbeda dengan Idul Fitri. Nah, yang akan kita cermati adalah masalah takbir, maksudnya takbiran kalau di kita ya. Nah, dalam Idul Fitri kan cuma ketika kita mau sholat Idul Fitri sampai imam naik mimbar. Kalau dalam hadisnya ya, ketika sudah naik mimbar maka selesailah takbir. Tapi kalau Idul Adha itu diawali dari tanggal 9 min subhi yaumul Arafah, dari mulai subuh tanggal 9 hari Arafah ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari-hari tasyrik tanggal 13. Berarti kalau nanti tanggal 10-nya hari Ahad, hari Minggu, maka hari Sabtu subuh itu sudah mulai takbir. Jadi ketika Sabtu subuh kita sudah mulai takbir sampai asar. Berarti Senin, Rabu ya. Rabu asar itu sudah berhentinya di Rabu, karena 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kurang lebih ya 4 hari. Itu takbir dalam Idul Adha. Jadi agak lama. Tapi bukan berarti terus-terusan takbir. Cuma jaraknya itu ada waktu-waktunya.
Sama seperti waktu sholat. Waktu sholat duhur itu dimulai dari zawali samsi, umpamanya tergelincirnya matahari sampai bayangan sama. Maksudnya bukan berarti sholat terus-terusan di situ, tapi ada waktunya. Kalau masih ada waktu berarti kita masih disyariatkan sholat duhur. Cuma kata Rasulullah, sholat di awal waktu itu lebih utama. Bukan berarti di pertengahan waktu itu tidak boleh, cuma di awal waktu itu lebih afdol, lebih utama. Nah, takbir dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dalam sholatnya adalah 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, berarti 2 rakaat. Nah, kalau dikatakan 7 kali takbir dan 5 kali takbir, tentu mengacu kepada sebelumnya, bahwa sholat yang umum itu adalah 1 kali takbir, yakni takbiratul ihram, cuma 1 kali takbir. Tapi dalam idain atau 2 hari raya 7 kali takbir, berarti berikut takbiratul ihram, karena tadinya 1, ini 5. Nah, kalau di rakaat kedua yang disebut 5 kali takbir itu, kalau dilihat dari gerakan sholat adalah ketika bangkit dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Jadi dihitung 1 sebetulnya, karena itu takbir di rakaat kedua. Karena ketika sujud kedua itulah selesainya rakaat yang pertama. Jadi ketika sholat itu sampai sujud yang kedua itulah 1 rakaat. Jadi ketika Allahu Akbar pada sujud yang kedua itulah 1 rakaat. Maka ketika takbir itu takbir ke rakaat kedua, takbir rakaat kedua. Oleh karena itu di kalangan ulama menghitung, sebagian ulama ya, karena nanti ada perbedaan, dihitung ketika takbir yang disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Oleh karena itu ketika takbir intiqal, karena di takbir selanjutnya mengangkat tangan, maka ketika bangkit dari sujud itu dan takbir, kita mengangkat tangan. Jadi begini, ketika sujud yang kedua, Allahu Akbar di rakaat yang pertama, kemudian kita takbir Allahu Akbar, berarti ini mengangkat tangan. Karena selanjutnya kita juga mengangkat tangan, takbir kedua dan sampai kelima itu sama seperti takbir pertama yang disebut takbiratul ihram. Karena disebut takbiratul ihram itu karena semua sesuatu yang boleh dilakukan sebelum sholat diharamkan. Makan itu boleh, minum itu boleh, jalan-jalan itu boleh, ngobrol itu boleh. Tapi ketika takbiratul ihram maka diharamkan. Tidak boleh ngobrol ketika sholat, tidak boleh makan ketika sholat. Nah itu dihitung Allahu Akbar sampai 7, baru bacaannya. Begitu juga ketika bangkit dari sujud yang kedua rakaat pertama, kita mengangkat tangan, dihitung sampai 5 kali takbir, dan bacaannya setelah takbir kelima. Sekalipun di takbir yang rakaat yang pertama ada sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan sholatnya itu ada yang mengatakan bahwa doa iftitah itu selesai takbir yang pertama. Ada ya yang berpendapat demikian. Tapi kalau melihat beberapa keterangan ketika menerangkan tentang doa iftitah, umpamanya Rasulullah iftatahas sholat, memulai sholat, lalu membaca
Umpamanya salah satu doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yata'awwadu. Lalu beliau membaca ta'awud. Kenapa membaca ta'awud? Karena mau membaca Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Jadi rentetan itu adalah iftitah. Karena akan membaca surat Al-Fatihah, maka kita wajib untuk bertawud kepada Allah. Sekalipun hanya di rakaat yang pertama. Jadi setelah membaca iftitah itu, apakah itu Allahumma ba'id baini, atau wazzahtu wajhiya, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya, kita setelah itu membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu membaca Fatihah. Yakni diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena itu wajib membaca ta'awudz itu. Bukan bertalian dengan membaca iftitah, tapi akan bertalian dengan membaca Al-Qur'an. Dan rentetannya setelah iftitah. Oleh karena itu, membaca dalam sholat id, baik iftitah maupun Fatihah, apalagi suratnya, adalah dilakukan setelah takbir yang ketujuh. Tapi jangan dihitung Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3. Setelah 7 kita membaca umpamanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Lalu a'udzubillahi minasyaitonir. Bagaimana kalau umpamanya ketika doa iftitah imam langsung membaca, tidak terdengar membaca karena memang tidak terdengar, tapi kalau melihat jaraknya kok cepet banget, ketika takbir yang ketujuh langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung dengarkan ya. Karena tentu imam sudah membaca ta'awud ketika mau membaca Al-Fatihah itu. Langsung dengarkan saja. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau imam lupa? Seharusnya 7 kali takbir, ini cuma 1 kali. Allahu Akbar karena lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana menurut kita? Wah, ini imam salah, bubar. Subhanallah. Tetap saja. Ya biarkan terus saja. Dan tidak ada sujud sahwi ya. Untuk takbir yang lupa itu ya. Ikuti saja. Rakaat kedua sama juga. Allahu Akbar dari takbir, dari sujud itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti. Jangan memisahkan diri. Jadi pertama 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Dan tidak ada bacaan di antara sela-sela takbir itu. Kemudian mengangkat tangan setiap kali takbir, sama seperti ketika kita takbir dalam sholat janaiz, itu juga mengangkat tangan. Kemudian masalah kurban ya. Kurban memang disyariatkan ya, dan boleh dengan kambing atau yang sejenisnya. Sejenis kambing ya, kan beda-beda ya jenis kambing itu. Kalau di Betawi kebiasaan yang kayak apa ya, yang ada jenggotnya itu ya, kayak tidak ada bulunya yang tebal ya. Orang Sunda mengatakan embek gitu ya, atau apa ya, ya yang sering disate gitu ya. Kalau di Jawa Barat domba itu yang ada yang hitam, ada yang putih gitu, dan banyak bulu-bulunya gitu. Itu kalau di Jawa Barat lebih kepada itu ya.
Nah itu kebiasaan ya, al-adah biasanya. Kemudian sapi atau sejenisnya seperti katakanlah kerbau, itu boleh kerbau ya. Mungkin kalau di kita jarang ya kerbau. Atau pernah kerbau di sini? Belum ya? Belum pernah. Itu boleh. Tapi kalau di daerah Serang ya, atau mungkin Betawi pernah ya, di daerah Betawi dengan kerbau. Itu sejenis sapi. Itu kerbau. Itu boleh, silahkan. Tapi umpamanya karena biasanya di sini sapi, kemudian ada yang bawa kerbau, aneh gitu ya. Nah disinilah yang disebut dengan al-adatu muhakamah. Terkadang adat di suatu tempat, kebiasaan di suatu tempat dalam hal pengadaan hewan itu menjadi hukum bagi adat, jadi terasa aneh. Sama nanti kalau ada di Al-Huda umpamanya kurbannya bawa unta ke sini ya, beli unta umpamanya bawa ke sini, kan aneh gitu. Karena unta itu biasanya di Arab umpamanya. Bahkan untuk unta kan boleh 10 ya untuk berserikat itu. Nah untuk kambing hanya 1 orang dan boleh untuk atas nama keluarga. Jadi si umpamanya kepala rumah tangga hanya mampu untuk beli seekor kambing. Ini dari keluarga Bapak Haji umpamanya. Itu mewakili semuanya. Boleh. Berapapun anggota keluarga kita. Umpamanya Pak Ari umpamanya ya, beli kambing nih dari keluarga Pak Ari. Itu boleh. Bahkan Nabi Muhammad ketika awal-awal kurban itu hada min Muhammad wa ummatihi gitu. Ini adalah dari Muhammad dan juga untuk umat-umatnya. Jadi satu keluarga. Cuma tidak boleh berserikat untuk kambing itu. Ya. Dari anak ini coba 100.000, dari anak ini 100.000, dari anak ini 100.000 gitu loh. Berserikat dari pamannya 100.000. Ini atas nama keluarga besar namanya. Nah itu tidak boleh berserikat. Tapi kalau saya umpamanya mau beli kambing, nih dari keluarga saya. Boleh. Dari saya dan keluarga saya. 1 ekor kambing. Kemudian untuk ya jenis sapi boleh berserikat sampai maksimal 7 orang ya. Bagaimana kalau keluarga 1 sapi? Ya boleh. 1 orang 1 sapi boleh. Silahkan. Cuma kalau mau berserikat jangan lebih dari 7 untuk sapi. Jenis sapi apa? Apa saja. Silahkan. Mau sapi apa ya? Sapi Jawa, mau sapi Kupang, mau sapi Bali, sapi apa lagi? Sapi Australia namanya ya. Silahkan. Jenisnya itu silahkan. Cuma mungkin karena di Al-Huda seringnya sapi Bali, seolah-olah ketika ada yang bawa sapi apa? Sapi Jawa yang lain, ini sapi apa ini? Padahal sah, secara hukum itu sah. Karena kalau dibandingkan ya daging, kalau masalah daging ya ini masalah daging. 7 kambing dengan 1 ekor sapi itu banyakkan 1 ekor sapi. Kambing yang 7 gitu, itu jauh berbeda. Tapi secara hukum mau kambing silahkan. Nah kalau unta boleh sampai 10 berserikatnya. Kemudian dari sisi udah hampir 30 menit. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi.
Dari sisi umur, ini juga harus diperhatikan. Harus istilah hadis itu harus apa ya? Musinnah, cukup umur. Kalau unta itu 5 tahun mau 6 tahun gitu. Kemudian sapi umur 2 tahun menjelang 3 tahun. Kemudian kambing 1 tahun. Kalau tidak ada boleh umpamanya unta umpamanya 5 tahun atau sapi masuk 2 tahun boleh, atau kambing masuk baru 6 bulan boleh. Kalau tidak ada ya, umpamanya yang 1 tahun tidak ada nih kambing, yang 3 tahun sapi tidak ada nih, yang mau 3 tahun hanya ada 2 tahun nih. Nah itu ukurannya. Nah yang timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang bawa sapi ataupun kambing yang betina? Nah ini boleh enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan bahwa beliau diterangkan oleh sahabat beliau kurban dengan kambing yang ada tanduknya, berarti jantan. Tapi bukan berarti tidak boleh yang betina. Jadi kalau ada yang bawa sapi betina, ini mau karena mungkin mandul namanya gitu, dikurbanin aja nih. Jangan ditolak, ini betina, nggak boleh. Terima, silahkan urusin gitu, boleh. Kenapa Rasulullah mencontohkan yang jantan? Itu untuk populasi ya, supaya tidak punah ya, tidak punah sapi umpamanya ataupun kambing dan sejenisnya tidak punah dari peredaran ya. Kalau umpamanya semuanya betina dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti semua betina bawanya, ada yang sedang hamil umumnya. Nah itu diantaranya ya. Jadi contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan tidak bolehnya yang lain, tapi menunjukkan bahwa itu lebih utama, bahwa yang jantan itulah. Nah kemudian ada larangan juga. Pertama, jenis hewan kurban itu tidak boleh yang buta, baik buta dua-duanya itu, termasuk buta sebelah gitu. Atau menderita penyakit ya, apalagi sekarang bisa itu ya, sakit. Kemudian pincang, ini juga tidak boleh. Bahkan umpamanya lemah ya, tidak bisa berdiri aja karena kropos semuanya ini ya, itu juga harus diperiksa ketika oleh kita. Umpamanya ini kambing itu bagaimana, sapi ini bagaimana. Kemudian cuma kalau ada tanduk cuma kok satu, mungkin ada yang itu, nah itu harus dilihat juga ya. Itu artinya cacat ya. Jadi ternyata kurban itu harus pilihan ya. Tidak boleh yang cacat, yang sakit ya, termasuk pincang, buta sebelah, apalagi buta dua-duanya tidak boleh ya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan kurban itu yang gemuk, 2 kambing yang gemuk. Awalnya 1 kambing tadi itu untuk dia dan umatnya. Tahun-tahun berikutnya Rasulullah sampai 2 ya, kambing yang besar-besar. Nah itulah diantara ketentuan, baik itu takbir, sholat, saum atau puasa maupun tentang kurbannya. Dan juga untuk sholat, ada tambahan, untuk sholat Idul Adha ya,
Mungkin kalau di Jakarta agak susah kalau sholat di lapangan ya, menentukan waktu karena memang harus ada izin, apalagi di jalan raya. Mulai pukul berapa? 7 sampai 8 umpamanya. Nah kalau umpamanya di lapangan terbuka, diutamakan untuk sholat Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri agak siang, jadi matahari sudah bersinar ke jamaah itu sudah agak bersinar agak tinggi gitu. Tapi kalau Idul Adha itu agak pagi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunatkan untuk sholat sebelum sholat Idul Adha itu puasa terlebih dahulu. Bukan berarti tidak boleh makan umpamanya jam 3 ya, atau jam 4 menjelang subuh. Puasa itu kan dari mulai subuh. Nah dikosongkan gitu. Tidak sedang kondisi tidak makan terlebih dahulu. Kenapa? Ya sesuai kan agak pagi gitu. Dan juga khawatir ada sementara kalangan yang menyembelih hewan kurbannya sementara sholatnya belum selesai. Kan ada kejadian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat belum selesai, sahabat sudah menyembelih. Kata Rasulullah, ulangi lagi kurbannya, maksudnya beli lagi, adakan lagi, karena kurban itu selesai sholat. Berbeda dengan Idul Fitri, khawatir ada yang belum menyampaikan atau belum membayar zakat fitri itu, jadi diberi kesempatan. Kalau Idul Fitri sebelumnya ada pekerjaan amaliyah yakni membagikan zakat fitri. Kalau Idul Adha setelah sholatnya ada pekerjaan yakni kurban. Jadi wajar kalau Idul Adha agak pagi, Idul Fitri ya mungkin berbedanya 30 menit. Ada Idul Fitri umpamanya jam 7, ini setengah 7 gitu ya. Atau Idul Fitri setengah 8, ini jam 7 umpamanya. Karena kalau menurut waktu jam itu berbeda-beda ya. Bisa jadi jam 7 itu sudah terlalu siang ya. Bisa jadi karena subuhnya umpamanya jam 4. Jam 4 ya. Bisa jadi masih pagi karena subuhnya umpamanya jam 6. Kan ada yang jam 6 subuh. Ya. Di bagian itu tuh jam 6 ya di Padang ya. Oh, di Padang jam 6 subuhnya. Di kita sudah selesai, sudah mau habis di umpamanya di Padang baru sholat, baru adzan malah. Kan kalau harus jam 7 tidak bisa disamakan. Jangankan untuk seluruh dunia, Indonesia saja beda. Tapi kalau umpamanya ada kebijakan khusus untuk di Jakarta, umpamanya apakah dari Kemenak DKI, umpamanya sholat Idul Adha diawali karena memakai jalan, diawali atau dimulai jam 7 umpamanya. Ini khusus Jakarta. Karena tidak bisa diterapkan umpamanya di Padang, apalagi di Aceh umpamanya gitu. Khusus DKI Jakarta. Atau khusus di daerah Tasikmalaya, Ciamis dan Garut dimulai umpamanya pimpinan, apakah itu pimpinan Ormas atau pimpinan MUI di situ. Kalau bisa dimulai jam sekian supaya kompak semuanya ketika sholat itu di berbagai belahan daerah itu. Nah itu boleh sebetulnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu merupakan rincian saja karena memang waktunya tidak memungkinkan. Kalaupun mau dilanjutkan keburu Idul Adha hari Ahadnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi kita disambung umur hewan itu. Nah, kita dengar mengenai kuku, gigi itu termasuk kepada ciri-ciri atau syarat untuk lembaga. Ya, dari sisi umur berarti kalau itu sudah tua, kalau tidak sudah tidak ada